dulu ini. Nah, dalam tahap perencanaan bisnis, yang pertama itu tergantung pribadi. Pribadi itu punya keputusan atau punya apa ya, rencana bisnis tersendiri. Si A dengan si B keputusannya pasti berbeda. Ya. Kemudian kita juga mau melihat untuk memulai wirausaha atau memulai bisnis, sumber daya apa yang dibutuhkan. Dan kemudian dalam aplikasinya, penerapannya nanti kita lihat marketing mix, ya, bagaimana memilih produk atau membuat produk, menentukan harga, promosinya, atau juga menentukan place-nya, tempatnya, ya. Tapi place ini sekarang ya nggak begitu penting karena kita nggak perlu tokonya, tapi jual secara online, ya. Dan kemudian terkait dengan promotion, saya akan sedikit melihat mengenai uh, logo atau brand merek, ya. Nah, gimana kita sebaiknya membuat logo? Apakah logo dan brand itu sama? Nah, nanti kita lihat. Nah, keputusan pribadi. Oh, saya itu mau bisnisnya A, mau bisnisnya B, mau kerjasama dengan si A, mau kerjasama dengan si C. Nah, itu macam-macam faktornya. Ada passion. Nah, passion itu minat saya, hasrat saya. Oh, saya senangnya terhadap kuliner. Oh, saya senangnya terhadap pakaian. Nah, saya mau buka bisnis pakaian. Nah, itu passion Anda ada di mana? Ya. Kalau saya dulu waktu lulus kuliah ditawarin kerja. Nah, tetapi ternyata passion saya lebih senang jadi guru, ya. Nah, sehingga saya jadi guru, saya jadi dosen, ya. Kemudian juga ada potensial apa? Saya punya bakat apa nih? Punya keahlian apa? Oh, saya memang ahlinya bikin kue, bikin masak. Nah, passion saya mau jadi pengusaha kuliner. Nah, itu cocok, ya. Nah, kemudian purpose-nya. Purpose ini bukan hanya tujuan, tapi nilai-nilai yang saya inginkan. Oh, nanti itu saya akan jadi pengusaha yang jujur, yang akan membantu orang-orang yang kekurangan dan sebagainya. Itu purpose-nya dalam hal seperti itu. Dan yang tentu saja tidak bisa kita pungkiri, ujung-ujungnya adalah profit. Ya, sebagai pengusaha kita ingin punya bisnis yang menghasilkan uang. Karena dengan uang, apakah uang itu segala-galanya? Ya, tidak memang. Segala-galanya bukan hanya bisa diselesaikan dengan uang, tapi segala-galanya butuh uang. Ya, Anda mau beli produk, mau beli bahan baku ya butuh uang. Nah, memang ada yang nggak butuh uang, tapi hampir semuanya membutuhkan uang. Uang itu, kalau ada orang mengatakan, uang itu adalah sumber segala dosa. Betul tidak? Ahmad Yani setuju? Setuju, Pak. Setuju. Kalau gitu, Setuju, uang Pak. supaya nggak berdosa, uang kamu kumpulin, kasih ke saya ya. Sedekahin, Pak. Ya, sedekahin. Nah, jadi uang itu kalau dikatakan sumber segala dosa kurang tepat. Ya, uang bisa positif nggak? Bisa. Saya bisa Bisa. memberikan uang kepada yatim piatu, kepada orang miskin dan sebagainya. Uang bisa menjadi sumber kejahatan, bisa. Ya, orang yang kaya mungkin dari foya-foya dia, ya, eh, main politik uang dan sebagainya bisa. Tapi kalau nggak punya uang, apakah kita pasti jadi orang baik? Nggak punya uang, perut lapar, nah, orang akan mencari uang, terpaksa lah dia nodong atau apa. Nah, jadi nggak punya uang juga bisa negatif. Jadi uang itu pada prinsipnya netral, bisa positif, bisa negatif, ya. Nah, kalau kita mau berbisnis, bisnis yang jujur, bisnis yang halal, nah kita menghasilkan profit. Nah, profit itu nanti Anda gunakan, diharapkan digunakan secara positif.
ya, untuk bagi perkembangan diri Anda, perkembangan keluarga, perkembangan orang lain. Kemudian, nah, kalau saya mau berbisnis, mau berwirausaha, apa yang saya butuhkan? Pak, saya nggak bisa berwirausaha, nggak ada uang, nggak ada modal, lagi COVID begini apalagi, ya. Atau saya nggak ada SDM-nya, pekerjaannya nggak ada, Pak. Atau pasarnya, atau teknologinya, atau mesinnya, atau yang lain-lain. Nah, menurut Anda apa yang paling menentukan? Sugiono, yang paling menentukan apa? Modal, Pak. Modal. Modal. Kalau nggak ada modal, orang bisa berbisnis nggak? Tidak bisa, Pak. Ya. Karena yang maksud saya maksud modal bukan hanya modal uang, tapi juga modal skill, Oh ya. modal sekali. Nah, jadi ya kalau yang di sini sih lebih bersifat modalnya modal finansial, keuangan, ya. Nah, kalau keuangan ternyata bisnis apa yang boleh dibilang nggak perlu uang? Ya kalau kita jadi calo. Kalau kita jadi calo kan orang mau jual rumah nih. Oke Pak, saya cariin konsumennya. Nah, saya nggak perlu modal kan, cuman perlu kerja keras. Saya modalnya paling transport, ya. Nah, transport kalau saya berhasil menjual itu saya dapat jasa, ya mungkin 1-2%. Kalau rumahnya 2 miliar kan lumayan. Nah, itu ya. Jadi modal tidak terlalu. SDM apakah yang paling dibutuhkan? Sebenarnya SDM bisa dicari, ya. Nah, yang paling penting ya menurut survei itu adalah ini. Coba kalau Anda lihat di sini ya, kalau sumber-sumber ini kegagalan. Kegagalan dalam berbisnis itu kalau nggak ada kebutuhan pasar itu 42%. Kalau nggak ada uang cash 29% nggak ada modal. Ya, kalau nggak ada timnya nggak benar, nah 23%. Kalau kita nggak bisa bersaing 19% gagalnya. Salah nentuin harga 18%. Nah, jadi yang paling penting adalah pasar, ya. Nah, kalau saya bisa bikin barang, saya bisa bikin makanan yang enak. Misalnya gini, saya belajar dari Papua. Saya bisa bikin sagu yang enak dari Papua. Makanan dari sagu itu apa ya? Eh, ada yang tahu yang dari Papua? Papeda, Pak. Papeda, ya. Nah, papeda makan pakai ikan. Nah, saya bisa bikin papeda yang enak. Tapi kalau jualan di Bogor laku nggak kira-kira? Ya, mungkin pasarnya kecil. Aduh, buat orang Bogor kok makannya sagu. Ya, sagu buat nyuci gitu ya. Nah, ini nggak cocok. Jadi kalau saya bisa bikin makanan yang enak, ya, saya jual murah, pasarnya nggak ada, ya susah. Kita harus mendidik pasar dulu. Nah, itu waktu yang lama. Nah, jadi yang paling penting dalam kita mau mulai bisnis itu adalah kita butuh pasar. Pak, saya punya ide, ide bagus. Tapi kalau pasarnya nggak ada, ya tetap aja nggak bisa dijalankan, nggak bisa direalisasikan. Jadi kalau Anda mau berbisnis, lihat dulu pasarnya ada nggak, konsumennya ada nggak. Nah, kalau ada baru tindak lanjut, ya. Kalau nggak ada ya percuma. Saya pernah ketemu dengan pengusaha kayu lapis di Pulau Mangole di Ambon, ya di Kepulauan Ambon. Waktu itu saya tugas ke sana, pulangnya saya satu pesawat dengan bos besar. Bosnya itu berkata, pabrik kami itu membuat kayu lapis itu dari sisa kayu, ya serbuk-serbuk kayu dipres jadi kayu lapis. Pasarnya kemana? Ke Jepang, ya diekspor ke Jepang. Karena di Jepang banyak butuh itu, Jepang banyak gempa. Jadi kalau ada rumah yang roboh, ketimpanya kayu lapis yang relatif ringan. Nah, si bapak itu mengatakan, kami sebenarnya bisa bikin kayu lapis yang kuat dari kayu besi. Ya, teknologinya tinggal panggil aja, beli dari ITB. Nah, bisa. Jadi kayu lapis dari kayu besi itu kayu yang kuat, akan menjadi kuat sekali.
tapi dampaknya juga jadi berat. Nah, kalau gempa nimpa kepala ya mungkin celaka ya, bisa gegar otak dan sebagainya. Harganya juga mahal. Nggak dibutuhkan, orang Jepang nggak butuh seperti itu di negara Jepang. Nah, walaupun bisa bikin kayu yang bagus, kayu lapis yang bagus, tapi nggak ada pasarnya percuma. Ya, jadi ini yang Anda perlu ingat. Yang dibutuhkan pertama adalah pasar. Yang lain-lain pendukung. Ya, ada bagus, nggak ada bisa kita usahakan dengan cara cari penggantinya. Dalam melaksanakan bisnis, saya mau mulai berusaha. Ya, nah, ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama, Anda bisa belajar sendiri, lakukan sendiri. Dan prinsipnya namanya trial and error. Coba, kalau misalnya nanti gagal ya udahlah, paling rugi. Nah, trial and error. Anda udah belajar di kuliah, wah manajemen harus begini. Anda coba berbisnis. Nah, kemungkinan gagal ada karena dari penelitian yang diperoleh itu gitu. Kalau orang berbisnis 80% gagal di tahun pertama. Nah, 80% sisanya umurnya tidak lebih dari 5 tahun. Jadi kalau bisnis Anda udah lebih dari 5 tahun, udah oke lah itu. Ya. Nah, jadi kalau trial and error, kenapa? Karena kita nggak ada yang ngajarin. Kita coba sendiri. Oh, kalau ini salah, ternyata promosi saya kebesaran. Nah, kita rugi. Ya. Oh, saya salah bikin kemasannya, warnanya nggak menarik, barang saya nggak laku, rugi. Nah, untuk mengatasi itu, Anda bisa pilih cara kedua, bekerja sama. Nah, kerjasama dengan siapa? Dengan perusahaan besar yang udah punya nama yang menjual franchise waralaba. Ya. Nah, jadi kalau kita franchise artinya memang saya membeli hak waralabanya. Misalnya gini, saya mau buka toko serba ada. Wah, saya nggak punya pengalaman mengelola toko. Ya kalau gitu ambil franchise saja dari Alfamart, dari Indomart. Nah, memang modalnya besar. Karena untuk di Alfamart itu untuk 5 tahun beli franchise-nya beserta barang-barang dan perlengkapannya itu sekitar 500 juta. Nah, modalnya besar. Tapi kita bisnisnya dikelola oleh Alfamart. Kita tiap bulan nanti terima laporan keuangan. Kita dapat persentase. Ya. Nah, peluang berhasilnya besar. Karena mereka udah punya nama. Punya identitas bisnis. Mereknya udah terkenal. Alfamart, kalau saya buka Betamax, wah apa itu Betamax? Nggak dikenal. Ya, toko beneran apa enggak? Nggak tahu. Ya. Nah, cara lain bisa kita mencari pembimbing, cari coach. Ya. Nah, untuk mencari coach ini memang nggak mudah. Karena dia udah berpengalaman, dia pasti sibuk, dia punya penghasilan. Nah, tidak mudah, tapi orang itu, maaf bukan dari orang itu, dari kitanya, ya. Kalau kita mau nyari tutor, kita harus menjadi murid yang baik. Harus siap membantu, ya. Kalau tutor kita bilang, ya kamu coba cari barangnya ini ke pasar dulu ya, Anda harus cari, ya. Ada peluang berhasil, ada. Kenapa? Karena tutor atau coach atau pembimbing kita, konsultan kita, itu dia sudah punya pengalaman. Ya, daripada kita trial and error. Nah, yang ketiga bisa juga cari partner. Nah, untuk mencari partner, cari mitra itu perlu saling percaya. Kita perlu win-win. Bukan maunya begini, saya menang. Ah, dia mah nanti persentasinya lebih kecil. Nah, win-lose itu tidak menguntungkan. Orang nggak mau kerja sama. Supaya orang mau kerja sama, kita harus berprinsip win-win. Ya, saya menang, orang lain juga menang. Dilakukan pembagian keuntungan yang adil. Investasinya gimana? Nah, itu saling percaya. Perlu saling percaya. Kalau udah saling curiga, ya nggak akan jalan. Nah, dalam pelaksanaan bisnis kayak begini. Kalau Anda punya pengalaman sendiri, lakukan sendiri. Tapi kalau enggak, daripada rugi, trial and error, Anda gagal, nah mendingan
franchise atau beli pakai coach, pakai konsultan atau cari temen ya. Jadi kalau modalnya harusnya 100 juta dengan teman Anda berempat, nah kita jadi modalnya 25 juta. Itu juga untuk mengatasi saya nggak punya modal. Kalau gagal itu bisa dibagi jadinya kerugiannya. Ya, ini dalam pelaksanaan. Berikutnya saya mau melihat dalam pelaksanaan juga hal yang terpenting itu adalah marketing mix, bauran pemasaran. Ya, bauran pemasaran biasanya dibagi 4P, ya. Produknya, harganya, bagaimana promosinya, bagaimana tempat kita menjajakannya atau mendistribusikannya. Nah, tapi dari Oxford mengatakan marketing mix itu diperluas menjadi 7. Produk, price, place, promotion, tapi ada lagi yang lain, people-nya, orangnya, SDM-nya, tenaga penjualnya, tenaga akuntansinya, prosesnya bagaimana, teknologinya, dan ada bukti fisiknya nggak? Physical evidence untuk meyakinkan orang. Oh, saya mau beli. Kalau Anda mau beli rumah, properti, datang ke suatu tempat, Pak, rumahnya di mana? Ini akan dibangun di sini. Kok sekarang nggak ada? Iya, sekarang masih tanah kosong. Ya, nggak kelihatan rumahnya kayak gimana. Biasanya kalau Anda mau beli properti juga ada rumah contoh. Nah, itulah physical evidence. Anda ditawarin, Pak, mau beli kue kering buat tahun baru nih. Oh, ada testernya nggak? Nah, saya mau coba dulu, enak apa enggak. Nah, itulah physical evidence ya. Kita mau lihat ini satu-satu secara singkat. Yang pertama mengenai produk. Nah, gimana cara memilih produk? Nah, saya nggak akan bahas, tapi nanti kita akan tanya kepada Ibu Pauline dan kepada Pak Kris dan Ibu Friska. Bagaimana cara memilih produk untuk Justip? Ya, faktor apa yang dipertimbangkan? Nah, tentu saja yang pertama juga pasti produk-produk yang disukai pasar, yang banyak orang suka, yang pasarnya besar. Ya, itu produk nanti kita akan tanyakan langsung kepada pakarnya. Kedua, place. Nah, tempat. Nah, dalam era globalisasi, dalam perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang dan karena pandemi, ya, kita jadi terpaksa belajar juga jarak jauh. Bisnis juga online. Nah, faktor ini jadi nggak terlalu penting mengenai place, ya. Karena kita nggak usah ke pasar lagi, udah lewat bisnis online di Tokopedia di mana kita bisa pesan beli besok sampai ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga ini akan banyak ini masih tadi ya mengenai place. Nah, kita dengan adanya teknologi, dengan adanya globalisasi, kita tidak dipengaruhi oleh batas-batas geografi. Anda bisa beli barang dari negara luar ya, kalau Anda pernah dengar importir.org, itu adalah suatu perusahaan yang bisa membantu Anda untuk mengimpor barang dari Cina ya. Jadi mereka membantu ngurusin izinnya, kita beli barangnya jadi lebih murah, ongkos transportnya dan sebagainya. Kita beli dari sana, kita jual di Indonesia ya. Nah, itu jadi lebih mudah, tidak dibatasi oleh place lagi. Belinya mau dari mana, kita jualnya di Bogor, pembelinya bisa dari Papua, bisa dari Timur Timur, ya, bisa dari mana aja. Nah, ini juga dipengaruhi oleh adanya teknologi. Nah, ya IT. Dengan IT maka informasi bisa diolah dengan cepat, pembayaran juga dengan adanya teknologi, nggak usah bayar cash bawa uang lagi. Dengan kartu kredit, dengan e-money, semuanya bisa dilakukan. Nah, ini menjadi lebih cepat, ya, lebih akurat. Nggak kalau bayar manual, aduh ngitung uangnya keselip 200.000. Nah, itu kan karena kesalahan manusia.
Untuk promosi juga banyak. Kita bisa dulu pakai radio, televisi, sekarang lewat medsos, internet. Nah, kita bisa menjangkau pasar di mana saja ya dengan teknologi, termasuk pinjam uang ya. Sekarang banyak fintech, financial technology. Jadi teknologinya udah masuk ke unsur-unsur keuangan. Selain pembayaran juga kalau ada lihat di internet, di YouTube dan sebagainya banyak tawaran mengenai pinjaman uang ya secara mudah. Cukup serahin KTP. Anda bisa pinjam uang 5 juta. Nah, tetapi hati-hati karena bunganya dihitungnya cukup mahal. Bunganya harian. Dapat uangnya cepat tapi bayarnya nanti waduh ya bisa membuat kita kelabakan sendiri. Nah, ini mengenai place. Nah, yang ini mengenai promotion. Promotion juga sekarang tadi kita lakukan secara online. Anda bisa gunakan WA, bisa menggunakan media sosial apapun, ya, Instagram, Facebook dan sebagainya, ya. Nah, dalam promosi ini saya akan menyinggung mengenai logo dan brand sedikit, ya. Nah, ini brand dan logo ya. Nah, brand itu apa sih? Brand itu produk itu brand ya. Jadi produk itu misalnya sabun Lux. Nah, Lux itu adalah merek ya, tetapi itu jadi brand itu udah menggambarkan kalau orang ingat Lux, ingatnya apa? Sabun kecantikan. Tapi kalau ingat Lifebuoy, nah itu orang ingat tuh sebagai sabun kesehatan. Nah, ya. Jadi brand itu mereknya. Nah, merek itu perlu ditunjang oleh satu logo. Nah, nanti Anda bisa lihat di sini, saya nggak akan singgung mendetail, tapi misalnya kalau kita sikat gigi pakai apa? Ya, sikat gigi kita pakai odol. Nah, Betul. odol itu apa sebenarnya? Odol itu pasta gigi. Odol itu sebenarnya merek pasta gigi, brand. Ya, dulu ada pasta gigi mereknya odol. Nah, orang udah terbiasa sehingga mau beli apa? Beli odol. Nah, odolnya merek apa? Sekarang kan ada odol Pepsodent, odol Prodet. Nah, sama seperti Kodak. Ya, Pak Edi, kita mau pergi nih. Kodaknya dibawa nggak? Nah, padahal Kodak itu apa? Nah, Kodak Merek. itu mereknya, ya merek film, merek kertas film, merek kamera. Nah, tapi image-nya sekarang Kodak itu adalah kamera. Nah, itu jadi nama generik, ya. Banyak yang kayak begitu. Tolong beliin Aqua. Nah, bawanya Ades, bawanya Amidis. Diprotes nggak? Enggak, sama aja lah. Ini air mineral. Jadi Aqua itu lebih berkonotasi sebagai air mineral. Nah, kayak begitu tuh buat Aqua, buat odol, buat Kodak menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Ya, bisa dua-duanya. Menguntungkan kenapa? Oh, itu mereknya udah terkenal. Ya, jadi pemimpin pasar. Tapi merugikannya gini, beliin Aqua, orangnya office boy saya belinya Amidis. Ya, diterima aja karena dianggap sama. Nah, jadi kadang-kadang merugikannya seperti itu, ya. Jadi perlu hati-hati. Saya lanjutkan. Atau ada pertanyaan dulu sampai sini? Brand merek apa lagi yang Anda kenal dalam sehari-hari? Kalau Anda bilang McD, Kentucky, itu merek bukan? Merek. Merek, ya. Jadi kalau produknya apa? Ya, sebenarnya Ayam. produk dasarnya ayam goreng. Di Indonesia baru pakai nasi, ya. Kalau di sana kan pakai kentang goreng. Nah, jadi di sini sudah ada modifikasinya. Ada burger. Nah, itu adalah produk tambahan sebenarnya, ya. Nah, saya balik ke sini. Jadi ini Anda lihat brand itu tidak sama dengan logo ya. Kalau logo itu lambangnya begitu ya. Nah, coba saya mau mengajak melihat Anda begini. Ini ada produk-produk UKM ya.
yang diperkenalkan. Ada lada hitam, ada black pepper, apa ini, nah macam-macam. Menurut Anda, mana yang desain brandnya sudah baik? Ini ada 4 macam ya. Di sini ada sambal, ini ada minuman lada hitam, ini ada sambal bebek, ya. Nah, yang baik yang mana? Ternyata ini pernah jadi kasus yang di atas, ya, yang di atas ini, yang kiri atas ini terutama, ini mereknya apa? Kebaca atau tidak? Mereknya tidak terbaca, ya. Nah, mereknya itu ini di bawahnya tuh ada logonya, ya. Tapi nggak terbaca, ketutup dengan yang lain-lain. Ini kurang baik, kurang memperkenalkan logonya. Yang bawah lebih baik ini, ya. Ya, Bebek Lumintu. Nah, udah jelas bebek Lumintu itu jelas. mereknya, ya. Nah, kalau ini lada hitam, Hmm, rasanya, ya ini bukan mereknya kan? Bukan mereknya. rasanya. Mereknya itu ini tuh di sini nggak kelihatan. Nah, jadi kalau kita mendesain suatu brand, Logo, suatu logo, nah coba berikan logo atau merek kita yang proporsional sehingga orang bisa melihat, bisa membedakan produk kita dengan produk orang lain. Karena prinsipnya if you don't brand yourself, jadi kita juga harus memiliki brand diri sendiri. Saya ini siapa? Ya, Anda di kantor, Anda di perusahaan, Anda punya suatu faktor pembeda. If you don't brand yourself, others will do it for you. Eta mah dikasih nama aja si Loyo. Nah, karena Loyo, jadi orang lain ya kasih merek kita. Mungkin Anda pernah punya teman SD. Saya punya teman SD. Suatu kali kelas 3 SD pernah dibotakin kepala. Sampai dia SMA dipanggilnya si botak. Padahal rambutnya udah nggak botak lagi. Ya, nah itu cuma satu kali dibotakin. Nah, jadi dipanggilnya si botak. Nah, itu orang bisa membrand kita yang kurang tepat. Nah, karena itu kita perlu memposisikan diri saya sebagai seperti apa yang Anda inginkan. Oh, saya mau jadi orang jujur. Nah, Anda berperilaku jujur. Siap menolong, buktikan. Ya. Nah, kalau enggak, orang lain yang akan mencap Anda. Ya, si pemalas, si gendut, si botak, dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang penting. Jadi, brand logo harus proporsional. Ya. Nah, coba kalau Anda lihat ini. Burger King, McD ini merek internasional sudah terkenal, ya. Terutama McD itu mudah dikenali. Anak kecil juga mudah. Kalau McD logonya apa? Huruf M, ya. Huruf M itu. Nah, huruf M itu mudah dikenali. Orang yang nggak ngerti apa-apa juga tahu, oh itu McD. Nah, kalau ini Burger King agak lebih sulit, ya. McD yang paling populer. Nah, lihat dominan warna apa? Merah, kuning, apa biru? Nah, warna menentukan. Ya, ini lebih banyak warna merah. Apa artinya? Kenapa ada warna kuning? Kenapa harus biru? Nah, itulah ahli-ahli logo, mendesain logo, mendesain merek, warna, itu mereka dibayar mahal dengan punya alasan seperti itu. Ya, kita akan lihat. Nah, ini misalnya. Ya. Ini logo corporate-nya. KFC, Sosro. Ini apa? Gambar Dewi ini. Starbucks, Ya, Starbucks, nah, Starbucks. Nestle. Nah, itu semua membuat ciri yang bertahun-tahun. Coca-Cola. Ini apa di atas nih? Nike, Nike, ya. Nah, jadi ada merek yang sudah dikenal di seluruh dunia. Ada merek mungkin yang lokal, ya. Nah, merek boleh berubah nggak? Boleh. Boleh, tapi kalau ada sesuatu yang signifikan, ya. Ada sesuatu yang rasanya berubah, teknologinya berubah, misalnya itu silahkan ubah.
Tapi kalau nggak perlu ya jangan. Ya. Nah, apa yang menentukan? Warna, bentuknya, tipografi. Tipografi itu jenis tulisan yang dipakai. Ada gambar nggak? Ada simbol nggak? Ya, ini ada KFC-nya, ya, ada lambang si opanya. Ini lambang ini artinya apa? Nah, itu perlu dipahami, perlu diperkenalkan kepada konsumen. Ya. Termasuk jenis tulisan. Ya, jenis tulisannya kenapa Nestle pakai tulisan begini, kenapa Sosro pakai ini, itu harus ada filosofinya. Ya, silakan Anda baca nanti ini saya kopikan. Ya, nah, ini warna. Ya, warna itu punya makna macam-macam. Ya, kalau ini yang orange itu menggambarkan kehangatan. Nah, ini orange keramahan, ya. Merah itu berani, ya. Ada sesuatu yang excitement, sesuatu yang membuat semangat gitu ya. Nah, ungu kreatif, trust itu warna biru, peaceful, kedamaian dan sebagainya. Nah, jadi dalam memilih warna kita tidak bisa sembarangan. Ternyata kalau Anda mendesain rumah makan, warna yang paling dominan itu adalah harusnya merah dan orange. Tadi McD, ya, Burger King juga lebih banyak warna merahnya. Itulah yang membuat orang bergelora, nafsu makannya muncul. Kalau dikasih warnanya yang kalem-kalem, ya biru muda, soft, nah itu nafsu makannya kurang katanya. Ya, nah jadi tergantung produk Anda apa. Nah, sesuaikan warnanya. Kalau salah pilih warna bisa berbahaya. Karena misalnya kalau Anda pilih warna hitam, hitam itu juga bisa menggambarkan duka cita. Ya, kalau Anda ada satu hotel Neo, ya di Indonesia, itu semuanya waktu saya masuk ngelihat di situ itu tulisannya hitam, lobbynya juga lebih banyak warna hitam. Aduh, jadi masuk ke situ rasanya nggak enak, ya, hitam semua gitu, nggak cerah. Nah, jadi Anda harus pilih warna yang sesuai. 98% dari keputusan itu ditentukan oleh warna, ya. Nah, people decide whether or not they like a product dalam waktu 90 detik. Nah, itulah kesan pertama menentukan. Selanjutnya terserah Anda. Nah, jadi Anda juga pakai warna pakaian, nah menentukan. Pak Jokowi pakai baju putih. Nah, kenapa? Oh, saya menunjukkan kejujuran, keterbukaan. Nah, itu ada filosofinya. Ya, jadi Anda juga harus menentukan mau gunakan merek, tulisan, warna, karakternya seperti apa. Nah, color speak louder than words. Nah, jadi orang lebih percaya warna daripada kata-kata atau tulisan. Jadi hati-hati dengan warna. Jangan salah pilih warna. Nah, ini makna dari warna. Ya, red artinya apa? Blue, nah white, purple. Nah, ini ya. Yellow itu menggambarkan happiness, hope. Nah, ya, ada harapan. Brown, nah, ini menggambarkan wholesomeness, warm, ya, kehangatan, kejujuran. Nah, jadi kalau Anda mau mendesain logo, mendesain merek, nah, coba perhatikan psikologi warna, ya. Itu. Nah, jadi merah itu warna yang hangat. Biru warna yang relatif kalem, dingin, ya. Nah, orange, merah itu warna yang happy, ceria. Nah, ini warna-warna merah, orange, ya, termasuk ungu sedikit itu yang energizing, yang memberi energi. Jadi tadi supaya orang bernafsu makan di restoran Anda, nah kasih warna merah, kuning, orange seperti itu yang banyak. Ya. Nah, ini juga shape,
bentuk dan garis itu menentukan, memberi ingatan kepada orang. Caltech misalnya, ini pakai logonya kayak begini, lingkaran. Nah, ada yang pakai bentuknya kayak begini, ada yang pakai garis, ini hijab. Nah, ada yang bentuknya prenagen, ini susu untuk bayi, gambar hati ungu. Nah, itu semua ada maknanya, ya. Kotak segitiga. Katanya kalau logonya bentuknya lingkaran, itu ini yang paling banyak dipakai. Tapi ada juga ahli logo yang mengatakan, hati-hati dengan lingkaran. Kenapa? Karena tidak stabil. Didorong sedikit dia bisa berputar, bergeser. Nah, yang stabil yang mana? Segitiga, segi empat itu stabil. Nah, itu Anda kalau memperhatikan banyak faktor yang harus diperhatikan. Ya. Tipografi, bentuk tulisan. Nah, bentuk tulisan juga sangat mempengaruhi. Jadi, kenapa orang banyak kalau di komputer kan font jenisnya macam-macam. Nah, sampai ini film juga Pengabdi Setan. Nah, tulisannya ya harus yang sedikit serem-serem gitu ya. Nah, kalau ini Arabian Delight. Nah, ini nama minuman atau nama apa ya, saya juga nggak tahu. Tapi ini harus berbau ke Arab-Araban. Ada kesan Arabnya, 1001 malam. Nah, itu. Jadi hati-hati dalam memilih tipe font, tulisan, tipografi. Ya, di sini ada 4 aspek penting dalam font. Font banyak macamnya. Ada banyak yang menarik dan unik dan akan terus muncul ciptaan font baru. Tetapi font yang baik ada 4 unsur, yaitu kerning yang pas, yaitu kerning itu bentuk-bentuk tulisannya karena ada bentuk font yang Roman, ada yang serif dan sans serif ya. Kalau yang nggak ada jentrik-jentriknya ini hurufnya serif. Kalau sans serif itu kayak Times New Roman, jadi lebih indah, lebih cantik, lebih genit gitu hurufnya ya. Nah, Anda perlu kenali ini. Roman, sans serif, serif dan sebagainya ya. Nah, itu perlu dipahami dalam memilih warna, memilih bentuk, memilih tipe tulisan. Nah, kemudian mengenai price. Yang keempat tadi adalah product, place, promotion. Saya lebih banyak ngelihat logo dan brand. Kemudian price, harganya. Nah, harganya itu maksudnya adalah lebih ke arah harga jual kita. Harga jual ditentukan oleh apa? Ya, HPP-nya berapa harga pokoknya. Kalau harga pokoknya 20.000, ya supaya saya untung kan harga jualnya harus di atas 20.000. Berapa? Nah, tergantung Anda mau untung berapa. Pasar Anda sanggup nggak beli? Ada pesaing nggak yang lebih murah? Ada pesaing nggak yang lebih mahal? Nah, itu secara teoritis harga menentukannya begitu, tetapi harga juga ditentukan oleh faktor psikologi. Ya, faktor psikologi ini yang agak susah. Ya, misalnya, Bu Friska, saya punya minyak wangi dari Perancis nih, satu botol bir, ya, satu botol bir, harganya 200.000 Bu. Nah, murah nggak Bu Friska? Satu botol Murah bir, banget. ya murah banget ya. Nah, tapi kalau orang yang biasa pakai minyak wangi yang mahal, masa 200.000 satu botol bir? Ini dari Perancis atau minyak wangi si Nyong-Nyong nih? Ya, nah jangan-jangan si Nyong-Nyong ini mah palsu gitu. Nah, kadang-kadang orang yang mau beli produk yang bergengsi, dia ragu-ragu kalau dikasih murah. Ya, kenapa dikasih murah? Jangan-jangan palsu. Seperti kasus Aqua, ya. Air mineral Aqua dulu waktu ditemukan itu pasarnya adalah orang asing yang kerja di Indonesia. Karena orang asing itu nggak berani minum air PAM Indonesia, ragu-ragu, takut sakit perut.
Karena itu Aqua membuat dalam kemasan 1,5 liter dijual dengan harga dulu itu $1, $0,8. Orang asing di Indonesia beli air dari luar, dari Italia, dari Perancis yang ada di supermarket di Jakarta. Ya, harganya $2. Nah, Aqua jual $0,8, lebih murah. Ya, airnya dari pegunungan, bagus. Ada uji tesnya labnya. Tapi tidak laku. Aqua nggak laku. Nah, kenapa nggak laku? Nah, ini menimbulkan persoalan sehingga Aqua hampir bangkrut. Aqua dijual ke penduduk Indonesia nggak laku karena pada zaman itu air gratis. Ya, Aqua dijual $0,8 itu lebih mahal dari harga seliter bensin. Nah, buat orang Indonesia nggak laku. Buat orang asing juga nggak mau beli. Nah, begitu diselidiki kenapa? Apakah kemasannya beda? Enggak. Kemasan Aqua sudah bernuansa biru. Sama seperti air dari Prancis, air dari Itali. Ya, bernuansa biru. Air semuanya bernuansa biru. Kecuali sekarang kan amidis, orange. Ya. Nah, dulu yang jernih itu di bernuansa biru. Kemudian diselidiki lagi. Apakah produknya nggak higienis? Udah dicek pakai lab. Ya, bagus Aqua. Nah, ternyata selidik punya selidik apa yang salah? Harganya terlalu murah. Harganya terlalu murah, Pak Sugiono benar. Jadi harga produk dari luar negeri $2 per botol. Aqua ini $0,8. Kok murah amat? Orang bule bilang kok murah amat nih. Kalau dari luar $2, ongkos angkut dari Eropa misalnya $0,5, ya layaknya 1,5 lah. Air ini baru bagus. 0,8 ini mah meragukan nih, ntar saya minum sakit perut. Nah, ternyata waktu lagi rapat manajernya ada seorang tenaga salesman ya yang mengungkapkan, Pak, kita harus naikkan harga. Nah, manajer yang lain bingung, masa naikin harga 0,8 aja nggak laku? Ya, nah karena kita berprinsip biasanya yang murah yang laku. Nah, tetapi salesman itu rupanya pernah survei ke beberapa orang bule, ditanyakan kenapa Anda nggak mau beli Aqua? Karena mereka meragukan kualitasnya karena harganya terlalu murah. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh manajemen Aqua? Naikkan harga $1,4. Nah, hampir 2 kali lipat ya. Begitu dinaikkan harga, penjualannya naik pelan-pelan. Nah, sehingga Aqua bisa bertahan hidup dan berkembang sampai sekarang. Dulu udah mau bangkrut ya. Nah, sekarang harganya naik 2 kali lipat, untung besar, kemudian apalagi? Kuantitasnya makin banyak orang beli. Karena pendapatan perusahaan itu kan tergantung pada kuantitas dikali harga jual. Kuantitas naik, harga jual naik, Aqua menikmati hasilnya. Nah, itu ya. Jangan terlalu murah, terutama untuk produk yang bergengsi. Jual minyak wangi, kalau jual minyak angin mungkin ya murah laku ya, asal mujarab gitu ya. Nah, tapi kalau minyak wangi ini ada gengsinya. Jangan-jangan bukan minyak dari Paris tadi, minyak Sinyonyong ya, nggak laku gitu. Oke, saya melihat sedikit lagi rasanya ini ya sudah habis ya, sudah tidak ada PowerPoint saya. Nah, sekarang kita akan belajar dari dua narasumber kita ya yang berikutnya. Nah, tapi sebelumnya kalau ada pertanyaan silakan nanti ya digabung dengan dua narasumber yang lain yaitu kita itu punya dua narasumber. Yang pertama saya perkenalkan dulu, saya perkenalkan ininya dulu produknya ya, produknya dulu baru nanti orangnya.
Nah, saya akan share screen lagi. Nah, jadi saya mengundang 2 orang pengusaha ya yang bergerak dalam bidang just tip ataupun dalam bidang wirausaha yang lainnya. Nah, yang pertama saya akan lihat ini ya, sudah kelihatan. Nah, brandnya adalah Mami Olin, ya, Mami Olin. Nah, ini adalah ada di kompleks saya, tetangga saya. Pemiliknya Ibu Paulin. Nanti saya perkenalkan, ya. Nah, produknya adalah makanan, ya. Ini ada lumpia goreng. Bu Paulin ini apa ya? Itu risoles, Pak. Risoles ya. Nah, jadi makanan-makanan ringan. Nah, ini yang dijual di komplek ke tetangga, ke komplek-komplek lain juga yang berminat ya. Tetapi di luar itu, Ibu Paulin ini punya just tip ya, jasa titipan. Nah, ke Medan, ke Jogja, ke Bandung, kemana-mana. Nah, pada saat ya pokoknya ada kesempatan misalnya Bu Paulin ke Medan atau punya relasi di Medan, nah dia menawarkan siapa yang mau beli produk Medan. Ada yang terkenal Bolu Meranti, Bika Ambon Julaiha. Nah ini produk-produk Medan yang terkenal. Kita tahu tapi kan kita juga nggak ke Medan. Ke Medan cuma mau beli Bolu Meranti satu ini terlalu mahal. Karena di Bukalapak atau di mana juga memang ada ya, tapi harganya berbeda cukup jauh. Nah, sekarang dengan Just Tip ini, nah Ibu Paulin dengan tadi Mama Olin itu menawarkan. Nah, Anda mau nggak? Nah, kalau sampai di Bogor, nah bolu meranti standar 93.000. Nah, harga tertera itu sudah termasuk just tipnya, jasa titipnya. Karena kalau kita punya saudara sih jalan sana, saya nitip dong ini. Nah, kita enak aja nitip, padahal yang dititipin juga berabe, ya. Yang dititipin berabe. Saya punya teman kalau dia ke luar negeri atau ke luar kota gitu ya, banyak tetangga yang nitip, saudara yang nitip, dia ngedumel. Aduh, ini koper saya udah penuh. Nah, jadi kalau ada orang yang dengan just tip ini, ya dia sudah membantu kita. Nah, kita juga memberikan jasanya. Ini sudah termasuk just tip. Ya, contohnya ini. Ini open just tip di Medan 27 September ya waktu itu. Jadi ini kita harus pesan dulu mau apa, mau yang mana, berapa banyak supaya nanti beli di Medan dibawa ke Bogor atau beli di Medan dikirim ke Bogor. Nah, ini just tip Sukabumi. Nah, Sukabumi dekat ya. Nah, Bu Paulin itu ada saudara yang di Sukabumi. Gampang, mau beli apa? Mau beli mochi. Nah, di Sukabumi itu mochi macam-macam. Mau beli kremes ubi, lempo sirsak, ya. Kalau ke Palembang mungkin lempo duren. Ini lempo sirsak. Nah, macam-macam produknya. Ada harganya. Harganya jelas berbeda dengan Anda beli sendiri ke Sukabumi. Ya, tapi kalau beli sendiri ke Sukabumi kan waktu Anda habis seharian, beli bayar bensin, sewa mobilnya dan sebagainya, ya. Nah, kemudian ini ada lagi maaf ini yang kedua. Ada satu lagi sebentar. Ini yang Sukabumi tadi. Nah, ini yang Jogja.
ya. Nah, mau Jogja mau apa? Mau pesen gudeg Yujum ada, mau pesen bakpia juga ada, ya. Nah, dan macam-macam, ya. Pokoknya kalau ada kesempatan kemana, ya, atau memang kalau ada yang butuh, ya bisa dicariin dari kota-kota yang sudah ada koneksinya. Ya, mau beli bakpia, mau beli gudeg, mau beli apa, ya itu, ya. Ini tuh macam-macam lagi, ya. Dari Jogja. Mau beli apa tuh? Buttercook, ya, Dutch buttercook, ada apa lagi? Nah, bakpia patok, bakpia macam-macam, ya. Ada bakpia kukus. Nah, ini, ya. Yang kedua berikutnya itu adalah tadi Bu Pauline dengan merek brandnya Mama Olin. Nah, kedua ada Bu Friska dan Pak Kris dengan merek Licofin. Nah, Bu Friska saya nggak tahu kemarin kan dapat materinya ada Licofinnya, ada yang pakai font begini, ada yang pakai font begini. Nah, Yang nanti bawah harusnya. yang bawah Yang ya. bawah. Oh, Iya. ini waktu konsep ya. Iya. Nah, yang bawah memang waktu dikirim ke saya ada penjelasannya dengan font apa gitu ya. Nah, oke. Jadi makanya saya pikir ini pasti alternatif ya. Nah, ini udah ada juga kemasannya ya, sudah dirancang kemasannya. Ini terkait dengan produk. Produk perlu ada kemasan. Ini produknya yang dijual. Nanti kita tanya ke Bu Friska itu bagaimana sistem menjual barangnya, ya. Nah, ini apa produknya ini? Gepuk. Ini Itu mah gepuk. gepuk Nyonya Ong Iya. ya. Nah, Iya. gepuk Nyonya Ong dari Bandung yang terkenal. Nah, kemudian ini di atas kanan Kartika Sari, ya. Nah, molen Kartika Sari, yang bawah ini brownies kukus Amanda, ya, brownies kukus macam-macam. Nah, ini juga ada apalagi ini Prima Rasa, ini Baglen Abadi ya, roti kering gini ya. Nah, macam-macam ya. Kalau Anda mau pesen, nah bisa ya. Malahan ada cireng Cipaganti. Ada bakso tahu Tulen, bakso tahu Riri, bakso tahu apa yang di veteran Bu Friska? Kingsley. Kingsley ya. Nah, macam-macam ya mereknya ya. Pokoknya Anda butuh apa. Jadi ini sih harganya. Jadi prinsipnya Bu Friska itu punya toko namanya Palu Gada Bu ya. Iya. Palu Gada. Apa lu mau gua ada ya. Nah, pokoknya dari Bandung mau pesan apa? Ntar cariin lah pokoknya ya. Nah, itu Palu Gada. Nah, ya, saya perkenalkan dulu Bu Pauline dari tadi Mami Olin. Bu Pauline mungkin boleh menyapa dulu para peserta. Halo, saya Pauline Agustina. Brand saya Mami Olin. Ya, ya Bu Pauline. Bu Pauline Agustinanya, Ya, apakah halo, Bu. adiknya Pak Agus? Bukan ya, lahirnya pasti bulan Agustus ya. Nah, itu. Oke, berikutnya Bu Friska, silakan. Oh. Iya, saya Friska sama Christian. Ya, Friska dengan suaminya Pak Kris ya, Christian ya. Nah, Bu Friska tinggal di mana? Di Bandung. Nah, di Bandung ya. Jadi bisnisnya apa saja? Sebenarnya usaha kita sih sebenarnya lebih ke baju sih ya sebenarnya. Jadi Nah, kalau ke jasa baju. titip ini sih sebenarnya kayak ada peluang bisnis ketika corona gitu. Ya, Kebetulan kita bergeraknya memang di bisnis online, jadi sekalian. ya, ya bisnis online terutama dari baju gitu ya, pertamanya sebenarnya. ya. Tapi ada peluang, nah peluang itu ya dimanfaatkan ya. Iya. Jangan dibiarkan gitu. Oke, terima kasih. Nah, kemudian saya mau bertanya nih kepada Bu Friska dan Pak Kris. Tadi kan memang bisnisnya online. Dulu saya dengar kan Pak Kris ini pernah kerja di bank kan? Ya. Iya. Nah, kenapa tiba-tiba kok jadi tertarik bisnis online? Udah berapa tahun?
dari 2012 Dari ya. kawin ya. Ya, dari dulu dari Maaf. pacaran sampai kawin ya. Mhm. Nah, ya, jadi udah 8 tahun kurang lebih. Nah, mengapa tuh? Pak Kris, kenapa kok dulu udah kerja di bank? Wah, orang ingin kerja di bank. Nah, tapi kok kenapa Pak Kris ngelihat prospek di bisnis online ini lebih menjanjikan? Ya soalnya waktu 2012 awal saya kerja di bank kan bisnis online belum terlalu booming kayak sekarang ya. Ya, Tapi di tahun 2013 itu waktu saya masih kerja di bank kan Friska udah mulai jual online. Malah dari saat itu aja dapatnya sudah lebih gede Friska gitu. Makanya waktu saya 2015 saya mutusin kayaknya lebih mending fokus di online. Karena memang kedepannya juga kan orang pasti belinya online gitu. ya. Jadi Kris ini rupanya udah melihat ya, dulu yang bisnis online-nya Friska. Iya awalnya. Ya, nah awalnya Friska. Jadi Kris kerja. Wah, kerja pergi pagi, pulang malam gitu ya, badan capek. Ternyata Friska kok lebih makmur nih. Ah, udahlah, saya putuskan untuk bantu aja pasangan. Ya. Nah, jadi akhirnya berdua membangun bisnis dengan nama kalau yang untuk pakaian namanya Likovin atau Loli Story. Loi Story ya. Loli Story ya. Loli Story ya. Oke. Nah, itu. Nah, Friska sendiri mengapa? Dulu kalau nggak salah yang saya tahu, saya dengar sih dulu kan pakaiannya cari di luar, jual di Indonesia kan. Nah, Ya. kalau sekarang udah punya konveksi sendiri. Nah, coba Ya. mungkin boleh diceritakan mengapa? Perjalanannya gimana gitu sampai bisa kau bikin sendiri. Jadi sebenarnya memang sampai tahun lalu pun kita masih ngambil dari luar, dari Heeh. Bangkok sama Cina. Tapi Ah, karena corona kan kita nggak bisa pergi, jadi ya, otomatis kan harus adaptasi ya. Jadi ya. dalam bisnis yang paling penting kan kita harus bisa adaptasi, Heeh. menyesuaikan sama situasi gitu. Ya, Jadi mulai semenjak corona kita langsung mulai bikin. ya. Ah. Nah, untuk mulai kalau dulu cuman beli ya, jual lagi dengan membuat ini tentu saja kan prosesnya berbeda kan. Ada mengelola Iya. tenaga kerjanya, ya beli mesin jahitnya atau apanya gitu ya. Nah, ada tantangan nggak di situ? Persiapan-persiapan untuk Banyak, Banyak banget. banyak. Nah, Tapi untungnya gimana? Ya. gini, waktu dari 2018 juga saya udah nyiapin, memang udah buka konveksi tapi kecil-kecilan Oh, buat ya. buat jaga-jaga kalau sampai tiba-tiba impornya di stop gitu atau dipersulit gitu. Jadi Nah, waktu corona tiba-tiba bener kita nggak bisa pergi, memang udah ada gitu. Emang udah siap Udah gitu. udah jaga-jaga. siap ya. Cuman yang kendalanya memang dari skala produksinya ya yang tadinya sedikit jadi harus banyak gitu. Harus diperbesar ya. Hmm. Oke. Nah, jadi ternyata Pak Kris ini sudah punya proyeksi ke depan yang luar biasa, ya. Dia sudah Puji punya, Tuhannya seperti itu sih ya. untungnya ya. Jadi kalau plan A ini nanti ada hambatan gini, udah ada plan B-nya, ya. Benar. Kalau plan B-nya gini, udah ada plan C-nya. Nah, jadi buat para mahasiswa dan para hadirin yang hadir di sini juga kiranya kita perlu fleksibel. Jangan hanya ngotot pegang satu rencana aja, ya. Betul. Kita perlu persiapan yang lain. Kalau nggak A, bagaimana nih B-nya? Kalau ini juga ditutup, nah bagaimana rencana saya supaya saya tetap hidup, ya. Nah, itu kita belajar dari itu, ya. Sekarang saya ke Bu Pauline dulu. Bu Pauline, nah sejak kapan Bu Pauline jual online dengan Mama Olin ini? Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya sebenarnya saya ikut suami bantuin di toko, Ya, tapi belakangan pengen punya usaha sendiri. ya, Jadi, sempat ikut buka di mall sih, jual makanan. Tapi kemarin sejak pandemi, mall kan sepi, jadi saya ya. putus untuk online. Ah, Satu, karena kan kalau di mall harus sewa pegawai, laku nggak laku kita harus ada kos yang harus kita keluarin. Jadi saya pikir-pikir kayaknya lebih baik online ya, akhirnya saya putusin untuk online. ya.
Jadi mulai itu saya mulai online. Emang sebelumnya sih sambil jualan di mall, saya juga udah jualan online juga ke teman-teman aja. Tapi belakangan saya seriusin untuk online di rumah aja, karena dengan di rumah banyak kos yang kepotong sih menurut saya. Gitu. Ya. Nah, jadi tetap ada peralihan bisnis ya dengan pandemi ini. Rupanya ya kita harus fleksibel. Kalau enggak ya kita mengeluh terus ya nggak bisa apa-apa. Jadi mengeluh dan cari jalan keluar. Ya, itu yang lakukan Bu Pauline. Kalau produknya bagaimana, Bu? Dulu waktu offline dulu sebelumnya dengan sekarang produknya sama atau berbeda? Berbeda sih, ada yang saya tambah karena kalau dulu sempat ada beberapa yang ambil dari orang juga. Tapi sekarang malah saya lebih fokus untuk yang dibuat sendiri aja. Oh, dibuat sendiri ya. Jadi sama Pak Kris juga tadi bajunya dulu beli ambil dari orang, sekarang buat sendiri ya. Nah, jadi dulu kita hanya sebagai perantara ya, begitu ya. Sekarang jadi produsen ya, produsen. Lebih enak mana kalau menurut Bu Pauline? Lebih enak jadi produsen, Pak. Ya, lebih enak dari produsen. Untungnya lebih besar ya. Repotnya gimana? Repot udah pasti lah, dimana keuntungan kita besar pasti kerepotan atau resiko pasti ada lebih besar juga, Pak. Oke, terima kasih. Kan? Ya, jadi kalau kita mau mengharapkan keuntungan besar, tapi prinsip kerjanya sama aja, santainya sama aja ya. Kalau Einstein mengatakan itu suatu insanity, kegilaan katanya. Ya, jadi Anda itu gila kalau mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi pola kerjanya sama. Nah, itu nggak mungkin. Jadi para mahasiswa kalau mau dapat sekarang nilainya apa nih? B. Wah, kalau mau dapat A, ya belajarnya harus ditingkatkan. Ya, kalau belajarnya sama-sama aja, mau dapat A, mimpi kali itu ya. Nah, kata Einstein itu gila ya, itu cuma mimpi doang. Nah, harus diwujudkan ya. Nah, kembali ke Friska dan Chris ya. Nah, sekarang waktu jualan atau bukan waktu jualan ya. Sistem penjualan online yang diterapkan oleh Likofin itu seperti apa? Mungkin Jadi biasa misalnya kita open just tip ya. Kota Semarang misalnya. Jadi kita buka order itu dari hari Minggu. Biasa kita siapin 5 hari deh. 5 hari kita kumpulin dulu orderan nih dari orang-orang. Biasa kita berangkat itu hari Jumat ke Semarang. Jadi kalau kita tuh waktu itu taktik kita tuh gini. Kita bawa barang dari Bandung ke Semarang. Jadi kita jualan juga barang Bandung ke Semarang. Nanti waktu pulang kita juga bawa barang Semarang untuk dijual lagi di Bandung. Ya. Nah, untuk seperti itu di Semarang ada siapa? Ada teman aku. Jadi kebetulan karena saya online shop udah lama, jadi banyak juga ada beberapa langganan yang udah deket sama aku gitu. Oh iya. Dan kebetulan joinan saya ini yang di Bandung, kan ini Likofin itu bertiga. Kebetulan dia juga ada saudaranya di Semarang. Jadi kita tuh bener-bener udah cukup resellernya udah banyak gitu karena kita joinan gitu. Barang-barang. Selain di Semarang, ada lagi kan ke kota lain? Ada di Surabaya. Ya. Sama Jakarta. Jakarta juga ada. Oh, Jakarta ada. Bogor belum? Bogor belum. Nah, Bogor bisa dengan Bu Pauline gitu ya nanti. Atau mungkin dari mahasiswa ada yang mau kerja sama. Nah, silakan ya. Boleh banget. Nah, terus bagaimana memilih produk? Nah, dari Likofin milih produk dari Bandung yang mau dibawa ke Semarang atau ke Surabaya. Nah, itu gimana? Silakan Pak Kris. Jadi gini, kebetulan teman aku tuh kayak punya mamahnya tuh jadi seneng jualan gitu. Jadi joinan aku tuh punya mamanya tuh seneng jualan. Nah, sedangkan kalau aku kan aku yang seneng jualannya. Jadi dia tuh cari produk yang bisa mama beli dan aku pilih
produk Anak muda. yang anak muda gitu. Ya. Kayak misalnya di Jakarta kan ada pisang goreng Bu Nanik, kayak anak umuran saya sih nggak akan beli. Jadi jadi dicampur gitu. Jadi Oke. balik lagi, mungkin kalau boleh nambahin yang kayak Pak Agus ngomong juga, kita harus lihat dulu target pasarnya. Jadi target pasar kita tuh ada 2, yang ibu-ibu, yang mungkin yang udah lebih tua lah, makanannya jadi makanan jadul gitu, makanan yang udah lama. Contoh kayak Batagor Kingsley gitu. Tapi ada juga yang buat pasar anak muda tuh yang baru-baru buka, misalnya kayak Cereal Monster kalau di Jakarta. Jadi kita harus lihat kita masuk kemana sih gitu. Ya, oke. Jadi rupanya Friska bukan hanya mengarah ke pasar milenial, tapi rupanya ada orang tuanya yang mengarah ke pasar kolonial. Iya, soalnya kolonial kan biasa beli juga deh buat anak aku gitu. Jadi dia langsung beli 3 porsi gitu. Ya, jadi pokoknya tadi prinsipnya palu gada. Mau yang buat milenial ada, yang buat kolonial bisa disiapin. Nah, itu. Sugiono ada pertanyaan? Kelihatannya udah senyum-senyum. Ada Pak sedikit, mohon maaf Ibu, Ibu Pauline, Pak Kris dan Fris. Saya mau nanya, ini kan kaitannya dengan kuliner ya. Dari tadi saya hanya sepintas saja itu melihat mengenai harganya. Yang saya tanyakan, apakah harga yang ditentukan di situ itu sudah mencakup risiko jika seandainya barang tersebut tidak layak konsumsi? Karena mengingat jaraknya yang cukup jauh. Terus yang kedua, bagaimana awalnya itu cara menggait pasar, cara menghantam cara menarik segmennya itu seperti apa? Awalnya itu aja, Pak. Ya, oke. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi itu pertanyaan dari Sugiono. Silakan Rizka dan Kris dulu lah, ya, nyambung dari yang tadi. Jadi kalau untuk memang benar, apalagi untuk di Surabaya ya, itu kan jaraknya jauh. Apalagi kalau kita kirim makanan yang cuma tahan 2-3 hari, itu kan memang resiko kan. Makanya kita berangkat itu sendiri. Kita itu benar-benar berangkat itu sendiri gitu. Jadi mobil sendiri ya. Ya, untuk awalnya pernah sempat sendiri dulu gitu. Jadi kita udah siapin dulu dari Bandung, kita bawa dry ice yang pakai box yang apa namanya? Styrofoam box. Kita beli es yang es gel. Kita siapin banyak. Jadi waktu nyampe sana, kita masukin semua ke situ. Udah berapa kali sih? Udah 4 kali ya Surabaya. Tiap sampai di Bandung makanannya masih dingin. Gitu. Jadi kita benar-benar begitu sampai di Bandung pun langsung kita kirim gitu. Jadi nggak nunggu lagi besok, nggak nunggu lagi 2 hari, langsung kita kirim. Jadi orang yang terima juga selalu responnya beda ya sama Justipliant gitu. Ini masih fresh. Kadang gitu. Suka pakai kereta gitu kan. Kalau kita Oke, berarti harga yang ditentukan itu sudah mencakup ke semua risiko tersebut ya Bu ya? Ada gamblingnya pasti sih Pak. Ada sih, satu mobil itu profitabilitasnya. kan penuh kemarin juga. Ya kalau sampai nanti ada kecelakaan gitu. Ya kalau resiko pasti ada sih Pak. Itu nggak mungkin hilang kan ya pasti. Cuman yang bisa kita minimalisir, makanya kenapa kita pergi sendiri. Jadi mobil kita tahu kan kondisi mobil itu. Terus kedua, yang waktu packing, waktu segala macam kan itu semua kita yang packing. Jadi kita tahu gitu, oh packingnya ini udah benar. Kalau maksudnya kecelakaan, memang sejujurnya untuk untung segitu, gitu. Dengan kecelakaan sih pasti nggak nutup. Tapi yang kita bisa lakuin cuman kita minimalisin resiko aja, dan sisanya sih berdoa aja sih ya. Setidaknya harga yang ditentukan sudah mencakup seandainya jika makanan tersebut tidak layak dikonsumsi. Terus kalau untuk makanan yang nggak layak sih kita pilih sih. Kita pilih maksudnya minimal makanannya bisa tahan 2-3 hari lah. Jadi nggak yang langsung cuman 12 jam gitu, nggak, kita juga nggak mau ambil. Jadi minimal makanan itu bisa tahan 2 hari aja. Soalnya kan kita langsung begitu dari Surabaya kita ambil makanannya, langsung bawa pulang ke Bandung. Ya. Gitu. Jadi Sugiono, jadi semuanya sudah diperhitungkan ya, waktunya. Nah, jadi saya nggak bisa jualan makanan yang umurnya cuma 8 jam gitu ya, sampai ke Semarang udah kadaluarsa
ya. Sebenarnya sempat pernah jualan tahu kan. Ada yang maksa kayak kita sih, kayak ada orang Surabaya maksa jualan tahu, pengen beli yang di Bandung. Sedangkan orang yang jualan tahunya bilang itu cuma kuat 8 jam. Nah, jadi kembali lagi sama deal-dealan pembeli. Kalau rusak kita nggak tanggung ya, gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang harus benar-benar jelas aja. Kalau kita mau bawain tapi kita cuma jasa titip ya. Kalau rusak kamu yang tanggung gitu. Oke, gitu ya. Jadi resikonya ada di tangan pembeli ya. Iya, ada yang itu juga. Jadi deal-dealannya aja sih. Oke, saya mau beralih ke Mama Olin, Mami Olin. Nah, Bu Paulin gimana nih dalam perhitungan-perhitungan seperti tadi? Silakan, Bu. Iya, untuk jasa titip sih memang untuk risiko pasti ada. Tapi memang kita pilih produk sama Siska. Kita pilih produk yang memang awetnya mungkin 3 hari, ada juga yang 1 minggu. Seperti itu. Kan Bapia itu 1 minggu ya, 1 minggu. Jadi, enggak pilih yang cuma 12 jam. Kita pasti pilih yang lebih dari 2 hari. Kalau Bu Paulin itu, kalau tadi Pak Kris itu kan dia bawa sendiri. Nah, kalau Bu Paulin prinsipnya gimana? Ada yang saya bawa sendiri. Kadang kalau kayak Sukabumi, saya pulang pergi 1 hari langsung. Paginya saya kirim. Kalau di Medan, sempat waktu kemarin ada kakak yang ke Medan. Cuman sekarang ini sih malah ada orang di Medan yang bisa aturin saya untuk pengambilan barang, karena saya pengiriman di Medan itu pakai kargo. Jadi malam hari itu juga sampai. Itu karena resiko kalau bolu meranti itu cuma kuat 3 hari. Jadi harus hari yang bersangkutan harus sampai. Hari ini saya beli, malam sampai, besok pagi saya kirim ke orangnya. Oh iya. Ya. Jadi perhitungan waktu itu ya perlu sangat diperhatikan ya. Kalau enggak beresiko kadaluarsa. Nah, sekarang kalau penentuan harga, Bu Paulin gimana? Kalau dari sana harganya 100. Nah, kira-kira saya kurang lebih kalau ambil untung kurang lebih 20-30%, Pak. Tapi kalau jarak di dekat Sukabumi mungkin cuma 20%, tapi kalau jaraknya agak jauh yang kayak di Medan atau apa itu akan lebih karena biaya transportasi juga kan saya harus perhitungkan, Pak. Ya. Jadi yang harus diperhitungkan kan ongkos transportasi ke tujuan ya, kemudian juga itu bisa ditutupi kan kalau kuantitas yang belinya banyak ya. Nah, kalau kuantitas yang belinya misalnya agak sedikit, bagaimana nih caranya Bu Paulin? Ya, apakah udah langsung itu resiko saya? Ya, itu memang resiko just tip sih Pak. Pada waktu kita punya pembeli sedikit, resiko kita untuk harus nutupin semuanya. Jadi, tapi ya puji Tuhan sampai sekarang selalu nutup sih Pak. Masih ada untungnya juga. Ya, amin ya. Oke, terima kasih Bu Paulin. Nah, kalau pengalaman Pak Kris dan Ibu Friska gimana strategi penentuan harganya? Kalau saya sih nentuinnya lihat dari tergantung jenis barangnya Pak ya. Kalau untuk barang-barang umum yang banyak orang udah jual, kita nggak bisa ngambil terlalu gede. Tapi kita ambil yang lebih besarnya di barang-barang yang jarang orang jual. Jadi di mix sih. Gitu. Jadi di mix ya. Sekarang dari konsep tadi ya ke Semarang, ke Surabaya, ke Jogja juga? Pernah sekali. Ke Jakarta sering mungkin ya. Jakarta paling sering. Ke Bogor ngambil asinan? Ya, nah sekarang yang paling menguntungkan tuh kota mana? Mengapa? Dari saya dulu. Ya. Jakarta sih. Jakarta ya.
Mengapa tuh kira-kira, Pak? Soalnya satu kan di Jakarta daya belinya jauh lebih besar ya. Terus orang-orangnya juga, jadi kadang kalau Semarang gitu, Kartika Sari kan just tip kita pasti ambil untung. Nah, kadang orang sana tuh belum tentu mau kalau di Semarang gitu, pengalaman kita ya. Tapi kalau Jakarta tuh lebih nggak peduli masalah harga. Mereka yang penting lagi pengen ini, ya harganya dinaikin dari Bandung. Mereka udah mengerti gitu ya. Ya kan memang kita nggak bisa ke sana. Jadi kita beli segini nggak masalah gitu. Jadi lebih enaknya Jakarta sih karena daya beli mungkin. Ya, jadi memang di kota besar ya, kota metropolitan gitu ya, itu lebih penduduknya lebih banyak, daya belinya lebih tinggi. Karena kalau kita dari Jawa Barat juga ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur kan, wah di sana mah lebih murah-murah gitu. Jadi orang sana dikasih beli yang harga pasar dari Bandung aja mungkin udah mahal, apalagi dinaikkan lagi ya, buat mereka agak mikir 2 kali lah istilahnya. Ya. Nah, kalau Bu Pauline kan lebih mengarah just tip-nya satu arah ya, atau 2 arah juga? Kalau ada kayak ke Sukabumi biasa 2 arah karena di sana ada kakak kan. Jadi teman-teman di sana ada yang pesen, jadi dari Bogor kita bawa, dari Sukabumi kita bawa juga. Ya. Gitu. Kalau dari Medan satu arah gitu ya? Masih satu arah. Oke. Nah, kalau menurut Bu Pauline sendiri yang lebih menguntungkan yang prospeknya bagus nih dari Sukabumi, Jogja, tadi Bandung juga suka kan ya? Iya, suka. Bandung, Medan, Surabaya? Belum sih Surabaya. Belum. Nah, dari kota-kota yang udah, yang mana yang paling prospektif? Kalau saya lihat sih dari Medan ya. Dari Medan malahan ya. Kemarin tuh dari Medan saya orderan lumayan banyak. Saya pakai kargo hampir 400 kilo. Wah. Jadi di situ lumayan banget sih karena mungkin kangen juga kali ya sama produk-produk Medan yang jarang kan. Jadi pas waktu buka tuh pesanan banyak banget yang masuk. Sekarang mau buka lagi di mana nih yang lebih jauh? Ya, mudah-mudahan Pak. Mau ke Palembang segala sih. Palembang ya. Sekarang sih baru jual empek-empeknya aja, tapi nggak ke Palembangnya, di order dari sana. Iya. Jadi Palembang juga dari sana ngirim juga banyak gitu ya. Oke. Kemudian saya buka pertanyaan dari floor. Silakan kalau yang mau bertanya ditujukan kepada siapa, seperti tadi Sugiono sudah. Saya Pak. Ya, silakan sebutkan namanya. Saya Mega Pak. Mau tanya ke Ibu Pauline dan Ibu Priska. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama lebih ke sharing sih Pak. Pengen tahu suka dukanya just tip. Pernah nggak ngalamin kerugian? Ya, oke ya. Jadi dari Mega ya. Apalagi yang makanan, cancel atau apa, terus awal langsung full atau DP dulu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, mau tahu untuk barang-barang dari luar negeri itu maaf, Mega ini suaranya hilang-hilang. Gimana cara mengambil keuntungannya? Oh, barang-barang dari luar negeri ya? Yang pakaian ya? Iya, mau tahu. Oke. Apapun sih Pak, barang-barang apapun yang dari luar, mau tahu untuk gimana cara menentukan harganya, karena saya pernah beberapa kali just tip, terus saya coba beli sendiri juga di webnya langsung, saya sempat bingung, kok bisa ya orang itu ngambil untung, sedangkan saya beli sendiri aja itu udah shippingnya mahal, terus pas sampai Indo juga masih kena tax sama cukai gitu. Jadi pengen tahu gitu, kok masih bisa ngambil untung gitu. Itu aja sih Pak, hanya 2 pertanyaan. Ya, oke, terima kasih. Ya, silakan dulu mungkin Bu Friska, Pak Kris. Tadi pertanyaan pertama suka duka ya. Nah, ada sukanya apa, dukanya apa. Kemudian yang kedua lebih spesifik kalau dari luar negeri. Ya, gimana
menentukan harga dan menyiasati pajaknya. Kayak kita beli kayak nitip lemon, sebenarnya kan bisa beli online dari ambil langsung. Kenapa pada nitip kita? Karena sebenarnya pengen ngobrol gitu. Nggak, paling kalau suka dukanya untuk just tip sih, untuk kerugian secara uang gitu ya, puji Tuhan sih enggak. Tapi paling suka dukanya itu sih waktu capek sih, waktu kita nungguin barang datang misalnya dari sebelum kita ngirim aja, sehari sebelumnya kan kita harus siap-siap tuh barang dari Bandung buat dikirim. Itu biasa sampai subuh. Nah, terus waktu barang datang misalnya dari Surabaya atau dari Jakarta gitu, begitu sampai kan kita harus packing semua langsung, ya lebih dicapai aja sih. Tapi ya sukanya sih ya lumayan ya untungnya gitu. Ya, untungnya lumayan pasti ya. Kalau barang dari luar negeri? Kalau barang dari luar negeri kebetulan aku tuh memang senang jualan gitu. Jadi kayak apa ya, gimana ya? Mungkin kalau yang kenapa bisa lebih murah, soalnya sebenarnya gini, kalau memang niat untuk ngambil barang di luar negeri, lebih murah kita pergi dulu ke sana, terus bawa sendiri ke sini. Kopernya kita kosongin, bawa baju secukupnya, kita beli di sana langsung bawa ke sini. Yang jadi problem kadang di customnya. Iya, kena biaya customnya itu ya. Harus bisa ngakalin. Pernah waktu itu ke Korea. Ya. Karena mukanya dia kan udah ketahuan nih sama petugas custom, jadi aku langsung cici online shop banget soalnya ya, dia langsung ketahuan. Tapi kalau yang belum tahu sih harusnya masih aman sih. Apalagi misalnya ibu-ibu bawa anak gitu ya. Atau enggak bawa nenek-nenek gitu, itu tuh jauh lebih aman sebenarnya, cuman ya jangan ditiru sih. Tapi kalau mau murah harus mah, gitu boleh sih. Lah, kalau mau murah memang harus gitu. Jadi lebih murah pergi bertiga gitu, tapi koper kosong, pulang ke sini bawa barang. Tapi ya buat berkembang sih kurang ya. Ya kalau sekalian main lah, mungkin anggap main gratis lah ya, sekalian keluar negeri, jadi tiket hotel dibayarin lah gitu. Oh jadi lebih ke hand carry gitu ya? Kalau misalnya bantu orang untuk pesan di web? Sekoper segini, penuh banget, ini 40 kilo. Kalau misalnya bantu pesenin di web gitu pernah nggak, Bu? Di web tuh pasti kena pajaknya sekarang. Kalau di web sih, kecuali ada kenalan orang dalam gitu. Kita sih nggak punya soalnya. Iya. Makasih. Sama. Bu Pauline? Iya, kalau dari saya suka dukanya pasti ada ya, yang ya betul juga kata Friska. Kita kalau udah just tip pasti pas sampai rumah tuh bisa sampai subuh nyiapin buat besok pengiriman, udah capek di jalan, baru sampai rumah langsung bongkar, langsung siapin, karena kalau enggak besok pagi nggak keburu untuk kirim. Karena kadang yang konsumen kan pengen, kadang kita bilang mulai pengiriman jam 10 ya gitu. Kalau barangnya belum nyampe dia teleponin terus kita, mana barang belum nyampe, padahal kita saking banyaknya. Iya. Ternyata kan apalagi perempuan, rata-rata perempuan kan yang nitip. Iya, jadi kok belum sampai sedangkan aku sengaja nggak masak nih. Mau makan siang nih gitu kan. Iya. Terus kalau ya itulah, terus kadang sempet sih awal-awal ada miss, ketuker barangnya. Waktu itu pesennya misalnya kayak Meranti, dia pesennya rasa mocha, aku kirim malah yang pakai topping. Sebenarnya kerugian buat aku. Itu sadar-sadarnya pas waktu udah kirim semua, kayaknya ada salah kirim gitu ya. Kok ini ada lebih gitu. Terus ternyata benar salah kirim, ya itu resiko sih. Nah, misalnya dia harus bayarnya harga 115.000, tapi yang dia beli kan 100.000. Ya udah, aku nggak minta tambah. Orangnya sih bilang mau maksudnya kekurangannya gimana? Ya udahlah, itu resiko aku harus tanggung gitu, karena kesalahan dari aku sendiri gitu. Oh iya Bu, kalau yang misalnya pernah ada yang cancel sama paymentnya, sistemnya gimana di awal, full dulu atau DP gitu? Kalau aku sih untuk
kalau misalnya orang yang nggak kenal sama sekali ya, sempat ada waktu ke Medan itu, sempat ada yang pesan orang Jakarta, nggak kenal sama sekali gitu. Dia pesan agak banyak. Jadi kita minta DP setengah, 50%. Jadi dia tuh pesan sampai hampir 2 juta, kita nggak kenal sama sekali, jadi aku minta DP. Tolong transfer deh setengah dulu, nanti barang sampai bayar setengah lagi gitu. Orang itu mau. Pernah ada yang cancel? Kalau cancel sih selama ini belum pernah ya. Oke, jadi Bu Pauline yang cancel nggak pernah karena yang belinya udah dikenal ya rata-rata kan? Karena saya di lingkungan di Bogor ya intinya ya, sempat ada yang minta jadi reseller. Itu pun aku nggak kenal. Akhirnya aku bilang tolong dia transfer dulu karena dia pesen tuh hampir 10 juta gitu. Jadi aku kan ragu nggak kenal sekali gitu. Baru pertama kali dia jadi reseller. Jadi aku bilang transfer deh setengah dulu, nanti sisanya sumbangan nggak apa-apa gitu. Akhirnya mereka ngerti kok. Ya, oke. Nah, kalau Bu Pauline ada pengalaman luar negeri? Belum sih, baru mulai aja nih kemarin mulai jualan tas, tapi itu juga sistemnya hand carry, mereka bawa sekalian pulang. Ya, oke. Nah, Bu Friska dan Pak Kris tadi, kalau misalnya tadi dikatakan customnya ya masalah di situ. Nah, kebanyakan kan orang-orang ngambil cara singkat ya dengan menyogok gitu ya. Walaupun sekarang juga nggak mudah lagi ya. Udah nggak Nah, bisa sih. udah nggak bisa ya. Nah, jadi apakah pernah ada pengalaman dipersulit? Pengalaman banyak lumayan. Lumayan sih, lumayan pahit ya. Kalau jadi kalau dulu paling ya kayak nyogok sih. Jadi bayar di tempat gitu. Tapi yang terakhir waktu yang dari Korea sih harus bayar sesuai negara. Jadi memang transfer ke negara gitu. Cuman jadi waktu lama lagi ya. Atau langsung bayar di situ? Langsung di situ sih, tapi jadi negara. nungguin dulu sejam setengah lah, dia ngitung-ngitung dulu apa segala macam. Tapi masih untung? Enggak, kalau yang Korea sih enggak. Memang kita mau main sih, itu iya, sih memang iseng. itu sebenarnya cuma iseng. Karena kan kalau ke Korea nggak tahu mau ngapain gitu, cuma makan gitu. Jadi kalau belanja tuh bagi aku hiburan, jujur. Oke, kalau gitu ya, sharing pengalamannya, terima kasih. Dari yang lain lagi, masih ada lagi, Pak Edi kelihatannya mau nanya. Ya, terima kasih waktunya. Saya tanya mau ke Mas Kris nih ya. Ya. Mas Kris, itu kan misalkan dari mana, Bandung ya? Bandung, Jogja, Semarang, via darat kan? Pakai kendaraan sendiri kan? Nah, tadi dikatakan dari Bandung untuk orderan orang Semarang misalkan gitu kan. Terus nanti pulang dari Semarang orderan untuk yang ke Bandung. Nah, untuk TikTok kedua kota tersebut itu range-nya kira-kira berapa hari? Misalkan yang dari Bandung, bawaan dari Bandung itu kan pasti pesanan orang Semarang berapa hari, terus nanti pas pulangnya berapa hari. Kalau misalkan 5 hari atau 3 hari, kan cost juga tuh buat Mas Krisnya di perjalanan, hotelnya lah atau biaya bensin, biaya operasionalnya. Apakah itu menutup dengan profit yang diperoleh gitu dari pesanan kedua kota? Jadi biasa kita buka open PO dulu dari, misalnya kita mau berangkat hari Jumat nih, kita udah buka dulu dari hari Minggu. Kita kumpulin dulu orderannya, kita kumpulin semua orderan Bandung, orderan Semarang kita kumpulin. Nanti Kamis baru berangkat atau Jumat baru berangkat. Jadi biasanya kalau ke Semarang sih kita nggak nginep, pulang pergi langsung. Tapi kalau Surabaya biasa kita nginep sehari gitu. Hebat juga Semarang pulang pergi.
Kalau Semarang sendiri masih atau bisa sih. oh masih bisa. Ya Iya, biar tol Semarang cuma sih. berapanya, Pak? 6 jam ya Iya, sekarang ya? ada tol kan. Ya, ya. Ya, sekarang Jadi pasti stamina juga ya. terbantu dengan adanya tol ya. Tapi Iya. mungkin Pak Edi bawa tenaga tambahan ya, Chris ya. Oh iya, Nah, jadi bawa kalau nyetir sendiri terus nonstop, wah bisa teler itu. enggak pakai Nah, oke. Satu lagi. Ya. Itu yang pesanan itu sampai ke si pembeli Iya. atau di order pihak. Oh, kalau di Semarang mah dari seller kan? Iya, jadi kan kita kan jadi partneran itu kan. Jadi waktu sampai Semarang kita drop barang Bandung, dia ngurusin orderan yang di Semarang gitu. Oh iya. Nanti kita bagi hasil lah gitu sama dia. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau dari Semarangnya juga udah dibeliin sama rekanan di sana kan? Iya, sekalian. Ya, jadi bukan Chris tinggal. udah dibeliin sih, lebih kita telepon pesan-pesan sendiri. Oh, pesan jadi sendiri kita ke pesan suppliernya. Ya. Suppliernya drop di tempat partner itu. Kebetulan ada rumah di situ, rumah teman aku yang joinan, jadi nggak usah bayar gitu. Ya, oke. Bu Pauline, ada gimana pengalaman yang lain? Yang paling jauh adalah saya kan ke Medan. Tempat waktu itu rencananya dibawa pakai di kabin pesawat, ternyata karena overload saya punya pesanan, akhirnya cari pengiriman yang cepat sampai, ternyata pakai kargo. Pengalaman juga sih buat saya, ternyata pakai kargo, harga juga nggak terlalu mahal ya, daripada dikirim pakai paket yang kayak JNE gitu, terus sampainya juga cepat. Jadi hari itu juga sampai. Cuman kita harus ambil ke bandara. Oh, ngambil ke bandara. Iya, ke bandara. Oke. Kemudian Bu Pauline, bagaimana nih nego dengan supplier? Misalnya kalau orang beli ke supplier, beli satuan harganya 100. Nah, apakah Bu Pauline bisa nego dengan itu sehingga dapat diskon 10%? Kalau untuk itu nggak dapat, mau berapa juga, karena mereka juga banyak saya paling kita dikasih bonus biasanya. Misalnya kita beli berapa banyak, kita dikasih bonus gratis berapa pack misalnya gitu aja. Ya. Jadi keuntungannya dari barang itu yang bisa dijual lagi gitu ya, atau dibagi-bagi. Dimakan sendiri. Ya. Nah, kalau Bu Friska dan Pak Kris ada pengalaman nego dengan supplier? Sama sih kalau untuk yang udah toko-toko lama sih nggak mau ngasih ya. Paling free ongkir, jadi tolong kirimin ke rumah itu, jadi kita nanti tinggal ambil gitu. Ya, ongkirnya kan lumayan. Kalau di Semarang tuh ngirim-ngirim di Surabaya ngirim-ngirim tuh gratis, rata-rata tuh pada mau. Gitu kalau orang-orang Surabaya. Terus sebenarnya kayak jasa titip gini tuh jarang banget orang yang mau melakukan hal seperti ini karena ribet. Ribetnya ya. Ya, jadi keuntungannya tuh karena orang tuh jarang mau yang buka jasa titip ini secara jangka panjang sebenarnya. Kayak aku juga kan ini udah libur 2 bulan kan. Tapi sebenarnya kalau diseriusin ini tuh sangat potensialnya tinggi banget sebenarnya. Ya, oke. Ya. Jadi satu lagi nih, pertanyaannya setelah sampai Bandung kan itu harus di-delivery ke pembeli kan, ke rumahnya masing-masing. Kalau itu biasanya pakai Gojek, pakai gitu ditanggung oleh pembeli atau gimana? Iya. Tanggung oleh pembeli. Terus sekarang udah ada ini, jadi bukan Gojek sih, kayak kurir. Jadi satu kurir bisa bawa 5-6 pesanan, jadi langsung. Kurir lebih murah. Kurir lebih murah. 10.000 gitu kan. Ya, saya satu tempat 10.000. Tapi ada juga konsumen yang nggak mau loh dikenain. Ada yang beberapa yang nggak mau dikenain. Kadang mau pesen gini, ongkirnya berapa? Dia tanya dulu. Kalau bayar dia akhirnya bisa nggak jadi pesen. Tuh. Ya. Gitu deh. Makanya kalau orang Jakarta tuh lebih enak, jujur. Maksudnya 10.000 tuh bagi mereka murah banget. Bahkan mereka pesan sendiri untuk ngambil malah. Betul. Gitu. Ada juga pesan orang Jakarta gitu. Mereka nggak mikirin ongkir. Pokoknya dia bisa beli barang, nikmatin, nggak masalah. Ya.
Nah, sekarang dari floor lagi, dari mahasiswa yang coba mau bisnis just tip. Nah, tadi katanya prospektif, tetapi memang ribet ya. Nah, Ribet, tapi supaya tapi bisa seru. seru. Nah, mungkin bisa juga kalau dikerjain sendiri susah, ya udah kerjasama ya 4-5 orang. Nah, itu jadi satu prospek bisnis. Silakan, Rudi, ada prospek bisnis di Gunung Putri? Wawan, silakan. Kalau ada yang lain, Rahmat, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, belum ya? Nah, jadi mungkin sebenarnya kalau mau dicoba, ya silakan coba yang dekat dari Sukabumi, dari Cianjur gitu ya, Bu Paulin ya. Nah, dari Cianjur ambil tauco atau ambil manisan, bawa ke Bogor. Nah, dari Bogornya bawa roti unyil, bawa asinan. Nah, mungkin itu bisa menarik ya, silakan dicoba gitu. Kalau Pak Edi kantor di mana? Depok, Pak. Di Depok. Nah, dari Depok ada apa yang menarik? Mungkin biasanya sih saya pernah sih beberapa kali dari Bogor ke Depok sih biasanya. Ya. Biasanya lingkungan teman-teman di kantor aja atau tetangga-tetangga. Nah, ya. Tapi kalau gitu mah kadang-kadang nggak diuntungin dong. Ya udah titip aja. Iya. Kadang-kadang ya nggak terlalu banyak lah. Paling kalau kita mau promosiin, misalkan kadang-kadang kan dari tetangga gitu kan, jual apa. Kita biasanya share dulu di grup, ada yang ini enggak gitu dari Bogor, atau roti unyil gitu. Oke. Paling gitu itu aja. Budian, ada prospek dari Bandung ke Bogor? Karena Budian juga dosen dari Bandung nih Pak Kris. Oh. Silakan Budian. Dari Bandung, apa ya Pak ya? Paling kalau Bandung yang orang cari kuliner ya memang. Kalau saya sih tidak berbakat di soalnya cara enggak ya, memang enggak ini di apa namanya just tip kalau ada yang nitip aja sih gitu ya. Iya, oke gitu. Andalan ada pertanyaan? Silakan Andalan. Yang lain lagi? Ibu Fani. Ibu Fani kayaknya. Mana Ibu Fani? Bu Fani ada pertanyaan? Nggak ada Bu Fani. Silakan kalau masih ada yang lain. Giska, Maria. Jadi silakan nanti ini ya udah didengerin, dicoba ya, diterapkan ya untuk kita belajar berbisnis, praktek berbisnis. Karena ya saya akan bangga sekali kalau ada mahasiswa, Pak, saya udah bayar uang kuliah dengan usaha sendiri nih, udah nggak orang tua lagi. Nah, ya, walaupun kita memang perlu kerja keras, tapi kan kalau just tip itu kita bisa atur waktu kan. Wah, sekarang masa hujan nih, saya nggak terima order dulu. Nah, tapi pas mau tahun baru, Triguna libur, wah ini kesempatan. Saya nyari order karena pas libur. Ya, nah itu peluang-peluangnya. Ada resiko memang kalau kita mau memperoleh keuntungan ya kita perlu siap capek ya, siap peres otak. Nah, itu memang harus perlu perencanaan yang baik supaya jangan resikonya tadi ya terjadi ternyata makanannya kadaluarsa. Nah, kita perlu perencanaan yang baik. Nah, jadi perlu manajemen yang baik. Tadi siapa? Abo ada pertanyaan? Bo Kampus, Uba Kampus. Barangkali nanti kamu buka ke timur-timur. Makanan silakan, Uba. Amin Pak. Ya ada pertanyaan nggak? Jadi kamu siap-siap nanti jadi eksportir importir ke timur-timur dari Indonesia. Udah sih udah pernah coba udah. Terus ada pengalaman, ada kesulitan, nah bisa didiskusikan di sini.
Ada pengalaman, ada juga kesulitan. Yang namanya seperti tadi dibilang kan ada sukanya juga, ada pahitnya juga. Karena dulu kan memang di awal dari diri sendiri. Diri sendiri. Dan dari situ kan ada, mungkin kalau kita kasih untuk kepercayaan sama yang lain, dengan aktivitas kita yang banyak kan kita punya kenalan juga. Setiap pengiriman barang memang ada salahnya juga, seharusnya sepatu yang sepasang, tapi ketukar. Kiri, yang kanan sama kanan. Ya. Nah, ya. Uba, dari Timur ada produk apa yang menarik buat di Indonesia? Timor Leste. Itu kalau dibilang seperti Indonesia kebaya. Itu tais. Jadi kebaya dari Indonesia di sana itu banyak diminati. Iya, batik. Batik. Kalau dari sana ke Indonesia kain tenun. Tenun, betul. Tenun. Yang lain kalau makanan gitu ada? Makanan mungkin kacang merah lebih di sana. Kacang merah. Kacang mede? Bukan. Oh, bukan ya. Kacang merah dibikin apa tuh di sana? Itu biasa bahasa Portu sih Pak, kalau Indonesia saya kurang tahu. Aguasal. Oh, agosal. Oh. Ya, nah. Jadi Uba, kamu selagi ada di Bogor, nah coba cari prospek dari Bogor yang bisa dibawa ke sana. Nah, sambil kamunya masih ada di Bogor gitu. Di sana kan ada saudara kan? Iya. Nah, ya coba udah bisa dirintis bisnisnya gitu. Ya, kain tenun apa yang dari Timor Leste bisa menarik buat orang Bogor. Barangkali Ibu Friska mau bikin nanti pakaian dari kain tenun, ya. Itu. Ya, dicari banget ya. Itu. Silakan, masih ada yang lain? Ahmad Yani. Ada masukan, Nicholas? Wawan nggak kedengeran nih. Silakan. Nggak ada Pak, udah cukup. Udah cukup ya. Memang tadi yang banyak memang kita itu adalah kuliner ya. Nah, tetapi tidak tertutup kemungkinan seperti kerajinan tangan, kain-kainan, nah untuk ke luar negeri terutama ya. Itu untuk luar negeri kan orang Eropa, orang Amerika mungkin tertarik dengan produk-produk khas Indonesia. Nah, jadi kalau Anda bisa, mungkin yang pertama sih punya temen dulu di sana. Nah, itu akan kemarin teman saya dari Semarang ya. Dia cerita anaknya lulusan SMP sudah mulai jualan. Jualannya apa? Kain bekas. Kain bekas beli di Semarang, dirapikan, dijual ke Eropa dalam dolar. Anak SMP. Nah, itu luar biasa. Bapaknya juga bingung. Bapaknya bilang, saya aja dulu sampai kuliah nggak pernah menghasilkan uang. Ini anak saya SMP sudah menghasilkan uang dan tidak kecil. Nah, jadi kita perlu ya para mahasiswa di sini, nah dengan kreativitas, dengan usaha, ya. Kalau jadi jangan malu-malu ya. Kalau malu-malu ya kita kayak gini-gini aja. Jadi kita harus berani, ya, berani tahan malu, nah, tapi tidak malu-maluin, ya. Nah, jadi banyak peluang bisnis yang bisa kita raih. Kalau tidak ada lagi, ya jam 6:05. Terima kasih atas kebersamaan kita kepada Bu Pauline, kepada Bu Friska dan Pak Kris ya atas sharingnya, atas waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua ya. Untuk para yang hadir, mahasiswa, dosen, saya juga mengucapkan terima kasih. Ya, mari kita berikan applause untuk para pembicara ya. Nah, Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Semoga semuanya
berguna buat kita. Terima kasih. Ya, nanti Pak Kris, Bu Friska, Bu Paulin, kalau ada mahasiswa mau berbisnis, boleh? Boleh ya. Materinya. Nah, boleh. Materinya. Materi saya nanti saya akan kirimkan di grup. Saya kirim ke Bu Friska, ke Bu Paulin, ya, Pak Kris itu. Nanti ada di grup Pak ya, yang mahasiswa. Ya, kalau begitu oke, terima kasih. Kita bersyukur atas perjumpaan kita. Mari kita tarik manfaatnya. Ya, terima kasih. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam minggu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Annyeonghaseyo. Oh, ada orang Korea juga. Korea Gunung Putri.